Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Februari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kepala gereja yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan Kristus kepala kami, yang pimpin dan arahkan kami dalam kehidupan di dunia ini, hingga kami tiba di sorga nanti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Kepada Saudara Brent, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saudara-saudari sekalian. Judul bacaan renungan kita pada hari Sabat pagi ini 17 Februari 2024 berjudul Kepala Gereja yang Agung. Ayat intinya terdapat di dalam Yeskel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Dalam kehidupan dan pelajaran-pelajarannya, Kristus telah memberikan contoh sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri, yang berasal dari Allah. Allah tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dengan menciptakan dunia dan dengan menjunjung segala sesuatu, Dia terus-menerus melayani orang lain. Dialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Pelayanan ideal ini diserahkan Bapa kepada anaknya. Yesus diberikan kesempatan untuk memimpin umat manusia, melalui teladannya untuk mengajarkan apa artinya melayani. Seluruh hidupnya berada di bawah hukum pelayanan. Dia mengabdi dan melayani semua orang. Berkali-kali Yesus mencoba menegakkan prinsipnya di antara murid-muridnya. Ketika Yakobus dan Yohanes mengajukan permohonan mereka untuk diutamakan, Dia berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu." Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 26-28. Sejak kenaikannya, Kristus telah meneruskan pekerjaannya di bumi melalui duta-duta pilihan. Melalui mereka Dia berbicara kepada anak-anak umat manusia dan melayani kebutuhan mereka. Kepala gereja yang agung mengawasi pekerjaannya melalui perantaran pria dan wanita yang ditabiskan oleh Allah untuk bertindak sebagai wakil-wakilnya. Kedudukan orang-orang yang dipanggil Allah untuk bekerja dalam perkataan dan ajaran demi pembangunan gerejanya merupakan suatu tanggung jawab yang besar, mewakili Kristus. Mereka harus memohon agar pria dan wanita berdamai dengan Allah, dan mereka dapat memenuhi misi mereka hanya jika mereka menerima hikmat dan kuasa dari atas. Para pelayan Kristus adalah penjaga rohani dari orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Pekerjaan mereka diumpamakan sebagai penjaga. Merupakan hak istimewa bagi para penjaga di tembok Sion untuk hidup begitu dekat dengan Allah dan peka terhadap pengaruh rohnya,
sehingga Dia dapat bekerja melalui mereka untuk memberitahu pria dan wanita tentang bahaya yang mereka hadapi dan mengarahkan mereka ke tempat yang aman. The Act of the Apostles, halaman 359-361. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 19 tahun 1901 paragraf 23 yang berbunyi, Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Satu-satunya kepala gereja adalah Kristus. Nah, jika disebut kepala, artinya Yesuslah yang berkuasa untuk pimpin tubuhnya, yang adalah jemaatnya. Perhatikan Alkitab telah menyatakannya dengan jelas. Markus 16 ayat 19 dan 20 yang berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan yang turut bekerja bersama para murid adalah Tuhan Yesus. Jadi, setelah Yesus terangkat ke sorga, Yesus tidak suruh orang lain atau oknum lain untuk turut bekerja bersama para muridnya. Tetapi Yesus sendiri yang hadir dan turut bekerja bersama para muridnya. Yesus yang pimpin umat-umatnya, sebab dialah kepala jemaat. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya. Kisah 16 ayat 7 berkata, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Inilah fakta Yesus pimpin jemaat mula-mula dalam pekerjaan Tuhan. Roh Nubuat juga berkata dalam Gospel Workers edisi 1915, halaman 354, paragraf 3. Tugasmu adalah meneruskan pekerjaan sebagaimana yang telah Tuhan firmankan, agar pekerjaan itu dilaksanakan. Beritakanlah firman itu, dan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan mengirimkan keyakinan ke dalam pikiran para pendengarnya. Firman-Nya adalah, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, bekerja melalui kehadiran Roh Kudus-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Sebagai satu-satunya kepala jemaat, Yesus pimpin umat-umatnya oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Perhatikan ayat-ayat berikut ini sebagai bukti Yesus sendiri yang pimpin hamba-hambanya. Yesus tidak suruh orang lain atau oknum lain. Kisah 18 ayat 9 dan 10 berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan Yesus tentunya. Apa buktinya? Berikut buktinya. Kisah 2 ayat 36 berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian Matius 28 ayat 20 berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah bukti bahwa Kristus adalah Tuhan dan dialah yang menyertai umatnya. Jadi, yang datang kepada Paulus dan berbicara kepada Paulus dalam penglihatan adalah Yesus Kristus. Dan Yesus ulangi kembali janjinya bahwa dialah yang menyertai Paulus. Bagaimana Yesus menyertai Paulus? Oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus.
Perhatikan, Paulus ngobrol dengan Yesus dan bukan dengan Allah Roh. Kisah 22 ayat 18-21 menyatakan, "Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku.' Jawabku, 'Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, 'Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain.'" Paulus melihat Yesus dan bukan melihat Allah Roh. Paulus berbincang-bincang dengan Yesus dan bukan berbincang-bincang dengan Allah Roh. Paulus coba bernegosiasi dengan Yesus, tetapi akhirnya menurut kepada perintah Yesus untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain, sebab Yesuslah satu-satunya kepala jemaat yang agung. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Agar membantu mengerti renungan hari ini yang berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 56, paragraf 4. Sejak kenaikannya, Kristus telah meneruskan pekerjaannya di bumi melalui duta-duta terpilih. Melalui mereka, Dia berbicara kepada anak-anak umat manusia dan melayani kebutuhan mereka. Kepala gereja yang agung mengawasi pekerjaannya melalui perantaran pria dan wanita yang ditahbiskan oleh Allah untuk bertindak sebagai wakil-wakilnya. Sejak kembalinya Yesus ke sorga setelah 40 hari bersama para muridnya, sebagai kepala jemaat yang agung, Yesus sendiri yang awasi pekerjaannya di dunia ini oleh kehadiran Roh-Nya di dalam umat-umatnya. Yesus berbicara melalui jemaat mula-mula, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup mereka. Inilah kebenaran yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan tentang Yesus satu-satunya kepala kita yang agung. Percayakah Anda? Para pionir kita percaya. E.J. Wegener berkata dalam Present Truth Volume 9 tanggal 31 Agustus tahun 1893 halaman 340 paragraf 6. Kristus adalah satu-satunya kepala gereja, dan seluruh kehidupan gereja haruslah diterima darinya. Gereja berguna hanya jika setiap anggotanya berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kolose 2 ayat 19. Bagaimana gereja Kristus menerima hidup dari Yesus? Oleh menerima Roh-Nya Kristus, sebab pemberian Roh adalah pemberian hidup Kristus. James White bahkan sebelumnya telah menyatakan dalam The Signs of the Times tanggal 4 Juni tahun 1874 berkata, Yesus menyampaikan kata-kata ini kepada ke-12 muridnya di hadapan orang banyak. Dan meskipun ini merupakan teguran terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hal-hal tersebut juga dirancang untuk mengesankan para murid dengan kebenaran besar yang harus dirasakan di masa mendatang bahwa Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Alkitab, Roh Nubuat, dan para pionir menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya kepala gereja yang agung dan Dia hadir oleh kehadiran Roh-Nya dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita? Saya percaya. Bagaimana dengan saudara? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini.
bahwa Yesuslah satu-satunya kepala jemaat yang agung, dan Dia telah memimpin kami sejak masa jemaat mula-mula oleh kehadiran Roh-Nya. Dan pimpinan Kristus tersebut masih berlaku sampai sekarang. Karenanya, kiranya semua kami mau membuka hati agar Kristus oleh kehadiran Roh-Nya masuk dalam hati kami, berkuasa dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, mengabarkan kebenaran ke seluruh dunia, hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali, banyak jiwa boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.